warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat edukasi dan rekan guru hebat di seluruh Indonesia. Pernah nggak sih Anda merasa gemas melihat anak zaman sekarang yang jago banget bermain game di HP, tapi giliran disuruh belajar atau mengenal guru, mereka cepat bosan? Nah, di video kali ini saya, Saiful Rahman, guru TKP GRI 1 Prajikan, Kabupaten Bondowoso, ingin berbagi sebuah solusi transformatif. Saya akan membedah inovasi satuan pendidikan terbaru saya yang berjudul Pelita, Petualangan Literasi Digital. Ini adalah metode pembelajaran berbasis game interaktif bertemakan buah-buahan untuk melejitkan kemampuan membaca dasar anak kelompok B. Bagaimana cara mengubah screen time anak yang tadinya pasif menjadi mediated learning? Yuk kita bahas. Rekan-rekan guru, anak kelompok B usia 5-6 tahun berada di fase keemasan. Mereka butuh stimulasi multisensori. Menghafal huruf secara teknis dan teoritis itu sudah kuno dan terbukti kurang efektif. Inovasi ini hadir menjembatani pengalaman huruf awal dengan dunia digital yang aman, menyenangkan, dan berpusat pada pemahaman mendalam. Tujuan kita jelas, secara pedagogis membantu anak menghubungkan huruf awal dengan visual objeknya. Secara teknis, memanfaatkan platform gratis agar tidak membebani anggaran sekolah. Dan secara karakter, program ini selaras dengan profil pelajar Pancasila, mulai dari melatih nalar kritis, kreativitas, hingga kemandirian dan gotong royong saat mereka mengantri giliran bermain gawai. Lalu, bagaimana strategi belajarnya? Kita menolak hafalan jangka pendek. Kita menerapkan prinsip deep learning yang mengalir melalui 3 fase utama. 1. Memahami. Anak melihat visual digital buah seperti apel, pisang, jeruk, dan mendengarkan fonik dari guru lalu menirukannya. Yang kedua, ini bagian paling seru. Anak berinteraksi langsung dengan gawai untuk melakukan aktivitas drag and drop atau klik, mencocokkan huruf, lalu berkata P untuk pisang. Jeruk, huruf depannya mana yang J? Ini belimbing. Gambar belimbing berarti huruf depannya apa itu? B mana B? Ini gambarnya pepaya. Huruf depannya apa? B. Dan yang ketiga, merefleksi. Guru memberi pertanyaan, buah apa yang huruf awalnya M? Ini bertujuan untuk retensi jangka panjang. Hebatnya lagi, inovasi ini mengusung aspek usability yang tinggi. Kita pakai platform gratis seperti Wordwall dan Canva for Education. Bebas iklan, ramah anak, dan asetnya bisa disimpan secara lokal. Jadi, kalau internet sekolah tiba-tiba putus, game tetap bisa jalan pakai hotspot guru. Mungkin di antara Anda banyak sekali yang bertanya, Pak Saiful, gimana kalau gawai di sekolah terbatas? Atau gimana anak bisa kebagian semua untuk bermain? Nah,
Ini dia solusinya. Kami menyediakan pojok pengaman, di mana anak didik yang sedang menunggu giliran untuk bermain gawai, kami arahkan untuk bermain di pojok pengaman terlebih dahulu. Setelah itu, secara mandiri bergantian bermain gawai. Pembelajaran mendalam tidak boleh berhenti di gerbang sekolah. Melalui desain kolaborasi rumah sekolah, orang tua dilibatkan lewat misi harian yang rekreatif tanpa stres. Misalnya, saat orang tua mengajak anak meraba buah asli dan menantang mereka menyebut huruf awalnya. Beberapa wali murid menuturkan pendapatnya tentang metode pembelajaran ini. Contohnya seperti ini. Awalnya saya khawatir dengan game ini. Katanya saya itu game sebuah permainan yang bikin anak-anak malas. Tapi setelah saya dijelaskan dengan Pak Ipong dan diberitahu di laptop itu, ternyata game ini adalah sebuah permainan. Dan pada akhirnya saya download juga. Jadi anak-anak semakin giat belajar dengan game ini. Menurut saya ini sangat bermanfaat sekali buat anak-anak karena selain untuk menjadi anak lebih semangat, jadi pembelajaran ini sangat cocok untuk anak-anak. Di sekolah ini memang diadakan smartboard. Menurut saya itu sangat bermanfaat sekali untuk anak-anak karena selain membuat anak-anak semangat, anak-anak lebih tahu cara pembelajaran seperti itu. Eits, tidak hanya dari orang tua saja loh. Umpan balik yang paling jujur, murni, dan bikin hati saya sebagai guru meleleh tentu saja datang dari anak didik saya sendiri di kelompok B. Gimana tadi belajarnya? Senang. Main apa tadi? Game. Game apa? Game belajar. Belajar. Senang. Bahkan ada momen lucu saat waktu belajar 45 menit sudah selesai. Beberapa anak malah merajuk dan bilang, "Ya, Pak, kok sudah selesai? Aku masih mau tebak huruf." Mendengar respon anak-anak yang begitu antusias membuat saya sadar bahwa konsep abstrak seperti fonik dan simbol huruf tidak lagi menjadi momok yang menakutkan bagi mereka. Melalui petualangan digital ini, mereka merasa tidak sedang dipaksa belajar, melainkan sedang bermain tantangan yang seru. Rasa bahagia dan aman secara psikososial inilah yang membuat indikator capaian belajar mereka melesat dari yang tadinya belum berkembang menjadi berkembang sangat baik. Untuk mengukur keberhasilannya, kita menggunakan rubrik penilaian literasi dasar autentik. Dari yang tadinya belum berkembang hingga target kita mencapai berkembang sangat baik, di mana anak tidak hanya lancar klik di gawai, tapi bisa menyebutkan bunyinya dan memberi contoh buah lain secara mandiri. Jadi, kesimpulannya, metode Play-based Reinforcement ini membuktikan bahwa teknologi jika diarahkan dengan tepat